Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkal 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih ditakdir menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu beribadah, yang mampu beramal, yang mampu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah meskipun belum sempurna. Tentunya kita berharap dengan ketidaksempurnaan kita selalu mencoba untuk menjadi sempurna, untuk menjadi lebih baik dari setiap saat. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membicarakan mengenai takdir yang bisa dirubah dengan doa. Takdir sebenarnya merupakan pondasi dari rukun keimanan seseorang. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril yang menyerupai sebagai seseorang yang asing, seseorang yang baru berpergian jauh, kemudian bertanya, "Fa'akhbirni anil iman." Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku, berikan info kepadaku mengenai iman. Iman itu apa ya Rasulullah? Qala, sabda Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Rasulullah bersabda, ya iman itu ya engkau beriman pada Allah, kepada utusan-utusan Allah, pada malaikat Allah, kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan juga iman dengan ketentuan ataupun takdir yang telah Allah tetapkan pada kita, khairihi wa syarihi, entah itu ketentuan yang buruk ataupun ketentuan yang baik, pasti telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya iman itu apa? Iman itu adalah yakin. Iman itu adalah percaya di lisan dan meyakini di dalam hati kalau memang benar-benar antu'mina billahi, Allah itu ada. Kemudian Rasul-Rasulnya Allah itu telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal ada 25 Rasul. Kemudian iman dengan malaikat, kita yakin dan percaya bahwasanya ada 10 malaikat yang menjadi malaikat pokok yang wajib diketahui oleh semua umat muslim. Kemudian iman juga dengan kitab-kitabnya Allah yang samawi, yakni kitab yang telah diturunkan oleh Allah yang jumlahnya cuma ada 4. Kemudian kita iman dengan takdir, dengan qada, baik khairihi wa syarrihi. Nah, takdir atau ketentuan Allah itu sebenarnya ada takdir yang tidak bisa dirubah, ada takdir juga yang bisa dirubah. Istilah lain namanya takdir mu'allaq dan takdir mubram. Nah, ada takdir yang tidak bisa dirubah, yakni takdir yang mu'allaq. Nah, takdir yang tidak bisa dirubah ini seperti yang telah disebutkan di beberapa hadis yang lain, bahwasanya ketika usia kandungan seseorang ibu usia 4 bulan, maka malaikat Jibril itu meniupkan fayangfuhu fihi ruh, meniupkan ruh ketika usia 4 bulan, dan bikat birisi, kemudian menuliskan 4 hal, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizkinya, ajalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, termasuk orang yang celaka atau orang yang beruntung, maka telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, takdir ini tidak bisa dirubah, ajal ini nggak bisa dirubah, karena sebagaimana kuota internet, kuota apapun nggak bisa dirubah. Tapi ada juga takdir yang bisa dirubah. Nah, merubahnya dengan apa? Dengan ikhtiar dan doa. Ikhtiar adalah usaha kita, doa itu adalah doa mukhul ibadah.
doa itu intisari dari ibadah. Kita mau beramal apapun, kalau tidak disertai dengan doa, maka amalan-amalan tadi itu seakan amalan-amalan yang tidak ada rohnya. Maka setiap amalan apapun itu disertai dengan doa. Nah, kenapa orang bisa doa? Karena dia itu dikasih oleh Allah sebenarnya punya dua, yakni ada al-khauf war raja, punya rasa takut dan akhirnya dia berharap. Orang yang tidak punya rasa takut, orang yang tidak memiliki rasa takut dalam hatinya terhadap apapun, maka dia tidak akan memiliki harapan karena dia sudah terlalu optimis dengan yang dia kerjakan. Tapi kalau orang punya khauf, punya rasa khawatir dalam dirinya, khauf bisa diartikan khawatir atau takut. Takut keluarganya sakit, takut ini dan lain sebagainya. Akhirnya kita ada istilah roja. Kita kemudian berharap, ya Allah semoga sehatkan saya. Ya Allah sehatkan keluarga saya. Nah, maka dengan adanya khauf dan roja, rasa khawatir, rasa takut akan menimbulkan harapan bagi seseorang. Sehingga harapan itu yang kemudian diaplikasikan dalam bentuk doa. Maka ketika orang itu telah selesai kerja sebagaimana sewajarnya saja, kemudian dibarengi dengan doa, maka hal itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa demikian? Pasti. Karena wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau minta tolong, minta apapun, maka mintalah pada Allah, maka pasti akan Allah berikan kepada engkau. Seperti itu. Jadi ada takdir yang bisa dirubah, yakni caranya dengan doa. Nah, doa juga ada adabnya. Di antaranya kita doa dengan menyebutkan sholawat terlebih dahulu. Baik, pemirsa Web TV yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.